Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor dengan judul Disantet Mantan Suami. Treat ini ditulis oleh Top Rush. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silahkan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the haunts begin. Demi keamanan identitas korban, nama dan tempat sudah Om samarkan. Husna, panggil seorang laki-laki berusia 30 tahunan pada seorang wanita yang baru saja keluar dari sebuah mobil taksi. Wanita yang dipanggil Husna tersebut terlihat sangat acuh, malah menunjukkan raut wajah yang seakan tak senang dengan keberadaan si lelaki itu. Berkali-kali Husna menepis tangan si lelaki yang berusaha menahannya pergi. Apalagi sih, ujar Husna akhirnya. Aku mohon Hus, berikan aku kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan kita. Kau sudah mentalak 3 aku demi perempuan itu, Roy. Dan sekarang kau mau rujuk kembali. Kau tahu hukumannya yang sudah ditalak 3 kan? Kamu jawab saja Hus, mau atau tidak kembali lagi menjalin hubungan denganku? Kalau kau mau, aku bisa membayar orang untuk menikahimu sementara. Lalu setelah kalian resmi bercerai, kita akan rujuk kembali. Cih, kau anggap aku ini apa? Seenaknya saja. Sampai mati pun aku tidak ingin lagi rujuk denganmu, bentak Husna. Saat Husna ingin pergi, Roy menarik tangannya dan mencoba menahan langkah Husna. Aku sayang padamu Hus, sungguh. Dulu rasa sayangmu itu kemana Roy? Kau tinggalkan aku pergi bersama wanita itu. Kau juga menghina fisikku yang jarang berdandan dan gemuk. Kau banding-bandingkan aku dengan pelacur murahan itu. Kau pikir aku tidak sakit hati? Aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf Hus, tolong maafkan aku. Cih, kau datang dan bersujud padaku meminta rujuk setelah fisikku kembali seperti masih gadis dulu. Kau memang laki-laki egois, laki-laki tidak tahu diri. Plak. Sebuah tamparan mendarat di wajah Husna. Pipinya yang putih mulus seketika memerah. Air matanya kembali jatuh. Ia menatap tajam pada Roy, lalu berlari meninggalkan lelaki itu. 3 bulan setelah kejadian itu, kini Husna sudah mempunyai kekasih yang bernama Silo, seorang pemain bulu tangkis antar kabupaten. Orangnya gagah dan juga tampan. Perawakannya tinggi dan atletis. Suatu hari saat Husna dan kekasihnya itu sedang makan di pinggir jalan, mereka dilabrak oleh Roy. Dengan kasar Roy mengajar Husna sampai berdarah-darah. Melihat kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami kekasihnya itu, tentu Silo tidak diam saja. Ia mengejar Roy habis-habisan sampai hidungnya patah. Andai tidak ada orang yang melerai, mungkin Roy sudah mati dihajar oleh Silo. Tanpa memperdulikan Roy yang tergeletak tak sadarkan diri, Silo membawa Husna untuk pergi. Tidak seharusnya kamu mengajarnya sayang, ucap Husna. Kenapa? Kau masih ada rasa padanya? Tidak, sungguh aku sudah tidak ada rasa padanya. Lelaki tukang selingkuh dan ringan tangan itu, aku benar-benar membencinya.
Aku hanya takut masalah ini akan berbuntut panjang. Aku tahu pasti kalau Roy itu orangnya sangat licik. Aku akan melayani semua yang dia mau. Akan kubuat dia berjuta-juta kali menyesal telah berurusan denganku. Kau tidak tahu siapa dia, batin Husna. Benar saja. 3 hari setelah kejadian perkelahian itu, Silo ditangkap oleh polisi karena video bukti kalau Silo mengejar Roy tanpa sebab sudah diperlihatkan pada kepala adat dan menjadi bukti kuat untuk menangkap Silo. Silo tak bisa berkutik karena kalau sudah adanya tanda tangan dan surat dari kepala adat pada kepolisian, maka polisi harus mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh kepala adat. Laki-laki gila itu mengejar kekasihku, Wan, sampai berdarah-darah. Tentu aku tidak bisa mendiamkan semuanya. Aku harus membela kekasihku. Dan andaikan wanita itu bukan kekasihku, aku tetap tidak mungkin membiarkannya dihajar sedemikian rupa oleh mantan suaminya, Wan. Pak polisi baik hati yang dipanggil Wan oleh Silo nampak menghela nafas panjang. Ia memainkan pulpen di tangannya. Andai urusanmu ini tidak melalui kepala adat terlebih dahulu, kemungkinan aku masih bisa bantu. Tapi urusan sudah serumit ini. Yang menambah rumitnya itu, orang yang kau hajar tidak mau dibayar denda, Sil. Itu yang rumit. Aku tidak salah, Wan. Tapi baiklah, aku akan membayarmu berapapun yang kau minta, asal kau tolong aku. Maaf, Silo, aku bukan seorang polisi yang bisa disogok. Walaupun kau dan aku teman, tapi hukum tetaplah hukum, ujar polisi Wan merasa tersinggung dengan tindakan Silo yang ingin menyogoknya. Ah, sial, sial, ujar Silo saat berada di dalam tahanan sementara itu. Keesokan harinya, Husna datang menjenguk Silo. Namun ia tidak diperbolehkan bertemu oleh polisi Wan, yang akhirnya membuat Husna hanya bisa menitipkan sepucuk surat yang ditulis di atas kertas rokok. Dan di saat Silo ditahan, Roy semakin gencar untuk mendekati Husna. Namun Husna tetap seperti biasa, yang bersikap acuh dan dingin pada Roy. Hingga 6 bulan kemudian, berkat bantuan dari Wan dan juga keluarga besar Silo, akhirnya ia bisa bebas dengan menghirup udara segar kembali. Tentu saja, kebebasan Silo membuat Roy naik darah. Apalagi setelah mendengar kabar kalau 3 bulan lagi mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Malam itu saat Silo sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Husna, ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangannya patah. Setelah sebelumnya diganggu oleh sosok kuyang. Apa ini ya Tuhan? Isak Husna saat tahu kabar tersebut. Namun saat ia akan menjenguk Silo, ia dimarahi habis-habisan oleh keluarga Silo. Husna dianggap pembawa sial untuk kehidupan Silo. Ia dilarang untuk menemui Silo lagi dan dipaksa untuk memutuskan hubungannya. Husna sangat sedih dan patah hati dengan keadaan. Perasaannya sangat hancur kala itu. Saat ia pulang, terlihat Roy sudah menunggunya. Plak! Secara tiba-tiba, Husna mempunyai keberanian untuk menampar Roy. Kenapa kau selalu menyakiti aku, Roy? Kurang puas apalagi kau menyakiti aku. Sampai-sampai sekarang kau juga melibatkan orang-orang yang kusayang. Kau iblis, Roy. Iblis.
Teriak Husna dipenuhi dengan emosi yang meluap-luap. Setelah memarahi mantan suaminya itu, Husna langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia mengunci pintunya rapat-rapat. Walau terdengar suara ketukan pintu dari ibunya, Husna tetap tak bergeming. Ia tertidur menjelang subuh. Setelah seharian semalaman menangis dan mengunci diri di dalam kamar, matanya sembab dan memerah. Beberapa pesan masuk di HP-nya, namun matanya terlalu berat untuk membaca pesan tersebut. Beberapa tetes air mata masih membasahi pipinya. Husna, ini kiriman sate dari Roy. Kamu mau makan sekarang atau nanti? Buang makanan itu, berikan saja pada anjing, teriak Husna dengan nafas berat. Beberapa hari kemudian, Roy masih kerap kali datang ke rumahnya, dan tak pernah sekalipun Husna menemuinya. Hingga suatu malam, rumah Husna terjadi beberapa hal ganjil, seperti atap yang dilempari kerikil di saat tengah malam, dan munculnya bau dupa yang menyengat. Di dalam kamar Husna juga terdapat kain putih kecil yang dibentuk seperti pocong yang isinya ada foto diri Husna yang ditusuk jarum di bagian wajahnya. Pocongan itu Husna temukan ketika ia membersihkan kamarnya, dan entah siapa yang menaruh benda itu di kamarnya. Husna mulai berpikir kalau jangan-jangan penyebab jerawat berisi nanah di wajahnya itu adalah akibat dari fotonya yang ditusuk jarum. Tidak, aku tidak boleh menyangkut pautkan jerawatku dengan benda ini. Ini pasti hanya ulah usil anak-anak, gumam Husna. Namun kenyataan berkata lain. Apalagi setelah jarum-jarum itu dicabut dari foto dan diiringi pengucapan 2 kalimat syahadat, jerawat yang hampir memenuhi wajah Husna tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Dan yang pecah adalah bagian di foto yang Husna cabuti jarumnya. Tangan Husna gemetar. Wajahnya mulai terasa perih. Husna, panggil ibunya yang membuat Husna kaget. Wajahku, ada benda aneh berisi fotoku yang bagian mukanya ditusuk jarum, ujar Husna gemetar. Ibunya mengerutkan kening. Ia sama sekali tak melihat apapun yang dipegang oleh Husna. Kamu bicara apa, Hus? Ini. Namun tenggorokannya seketika tercekat, karena ternyata tak ada apa-apa di tangannya. Benda itu hilang dengan sendirinya dari tangan Husna. Husna mencari benda-benda yang ia pegang, namun ia tak menemukannya dimanapun. Ada apa, Hus? Tanya ibunya. Benda yang tadi kemana? Ujar Husna balik bertanya. Istirahatlah, Hus. Masalahmu dengan Silo tidak usah dipikirkan. Akhir-akhir ini kau nampak sangat lelah sekali, ujar ibunya sebelum pergi. Sepeninggal ibunya, Husna terduduk. Rasanya panas seperti terbakar mulai terasa di bagian wajahnya. Husna menangis kesakitan. Tidak hanya di bagian wajah, tapi di bagian perutnya juga terasa sangat sakit sekali. Husna menggigil dengan erangan tertahan. Rasa sakit itu sangat menyiksanya. Di luar, orang tuanya yang mendengar erangan Husna itu pun langsung ke kamar Husna untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa, Hus? Kenapa? Ujar ibunya panik. Bawa dia ke rumah dokter umum, ujar suara terakhir yang didengar oleh Husna sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri karena sudah tak kuat menahan rasa sakit yang teramat sangat. Lama sekali Husna baru siuman. Tangannya juga sempat diinfus. Perutku
Sakit sekali. Wajahku terasa terbakar, ucap Husna pelan. Sudah nak, sudah. Tenang ya. Kamu hanya alergi dan mahmu juga kambuh. Tapi sakitnya bukan seperti biasanya, kata Husna lirih. Jangan terlalu dipikir nak. Percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh dokter. Husna terdiam. Ia mencoba percaya. Setelah keadaannya sudah mulai sedikit membaik, Husna dibawa pulang ke rumah. Di teras rumahnya terlihat mantan suaminya sudah menunggu kedatangan mereka. Husna membuang muka. Sungguh muak sekali rasanya jika ia menatap wajah lelaki itu. Roy mencoba membantu Husna untuk dibawa ke dalam rumah. Namun meski tubuhnya masih sangat lemah, hati Husna tetap sekeras baja. Ia menepis dengan keras tangan Roy dan masuk sendiri ke dalam rumah. Maafkan kelakuan Husna, Roy. Maklum, dia masih sakit. Sepenggal perkataan ibunya pada Roy yang sempat didengar oleh Husna. Entah berapa lama Roy dan orang tua Husna mengobrol. Namun saat terbangun jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Husna terbangun karena tenggorokannya terasa sangat haus. Dan ketika dia buang air kecil, terlihat celananya yang sudah berdarah. Husna mengingat-ingat tanggal terakhir ia haid. Namun seingatnya terakhir haidnya adalah seminggu yang lalu. Merasa tak yakin dengan ingatannya, Husna cepat-cepat masuk ke dalam kamar, melihat alamat tanggal di dinding kamarnya. Dan ternyata ingatannya memang benar. Rasa sakit mulai terasa menyerang perutnya lagi. Husna bahkan dibuat-buat berguling-guling di kasurnya sambil memegangi perut. Husna berusaha agar tidak ketahuan oleh orang tuanya. Perih, sakit seperti ditusuk-tusuk jarum yang ujungnya sudah dipanaskan dengan api. Akhirnya Husna jatuh pingsan tanpa diketahui siapapun. Keesokan harinya Husna terbangun. Darah sudah mengering di spray dan celananya. Dengan tubuh yang masih lemas, Husna bergegas membersihkan darah itu. Tak lupa ia juga mandi dan memakai pembalut. Seminggu setelah itu, anehnya Husna masih dalam keadaan seperti haid. Darah tak pernah berhenti keluar. Di 2 minggu kemudian, Husna mulai panik dengan keadaannya. Tak biasanya ia haid selama itu. Apalagi jarak waktu terakhir dan datangnya itu sangat dekat. Hari itu, ia ke rumah dokter. Dokter umum yang beberapa minggu lalu pernah merawatnya. Kami tidak bisa melakukan pemeriksaan di sini karena alat yang terbatas. Kalau kamu ingin memeriksakan keluhanmu, lebih baik kalau dibawa ke rumah sakit besar saja. Kalau begitu, terima kasih. Nanti kalau sudah ada biayanya, saya akan ke rumah sakit. Husna, panggil seseorang. Saat ia menoleh ternyata itu adalah Roy, laki-laki yang sangat ia benci. Dengan langkah tergesa, Husna pergi meninggalkan Roy. Namun langkahnya kalah cepat dengan motor SF kebanggaan mantan suaminya itu. Mau apa lagi kau? Hah? Bentak Husna. Aku ingin kita rujuk kembali. Lepas, aku tidak mau, jerit Husna ketika tangan Roy dengan kasar menarik rambutnya. Kau itu sekarang penyakitan. Masih untung aku mau dengan wanita penyakitan sepertimu. Bukannya bersyukur. Dasar tidak tahu diuntung. Kau selalu ringan tangan, Roy. Sedikit-sedikit kau selalu main pukul.
Siapa wanita yang akan tahan dengan sikap kasarmu itu? Hah? Plak! Sebuah tamparan telak mengenai pipi Husna. Sampai-sampai hidung wanita itu mengeluarkan darah. Tidak hanya sampai di situ, Roy juga menjambak rambut Husna hingga sebagian rambutnya tercabut paksa. Pikirkan ucapanmu itu. Harusnya kau itu bersikap sopan pada laki-laki, ujar Roy lalu melepaskan Husna yang akhirnya terduduk di jalanan sambil menangis terisak. Lalu setelah tenang, ia berjalan pulang dengan pikiran yang sangat kacau. 2 bulan telah berlalu. Hari itu uangnya baru terkumpul, dan rencananya dia akan segera ke rumah sakit. Karena sudah berbulan-bulan darah itu masih saja keluar tanpa henti. Namun apa yang ia dapat dari hasil pemeriksaan di rumah sakit benar-benar membuatnya kacau. Karena dokter mengatakan kalau ia terkena kanker serviks. Semenjak itu jugalah Husna diberikan obat-obatan dan harus selalu rutin meminumnya. Saat akan pulang, ia bertemu dengan Silo. Husna tak mampu membendung air matanya. Setelah sekian bulan tak pernah bertemu Silo lagi. Kau sakit, Hus? Tanya Silo khawatir. Husna menggeleng pelan. Kau sakit? Wajahmu pucat sekali. Tubuhmu juga kurus. Kau sakit apa, Hus? Aku tidak apa-apa, ujar Husna seraya pergi meninggalkan Silo. Lelaki itu berusaha mengejar Husna, namun sesaat setelah berhasil meraih tangan Husna, ia terbatuk dan muntah darah yang sangat banyak. Nafas Husna turun naik. Rasa panik seketika menyerangnya. Kau muntah darah? Kenapa? Kau sakit apa? Ujar Husna sambil berusaha membantu Silo membersihkan darah-darah yang terkena bajunya. Ini akibat kecelakaan itu, kata dokter. Organ dalamku ada yang bermasalah, jawab Silo masih berusaha tersenyum. Kau sendiri kenapa? Sakit apa? Husna terdiam. Tubuhnya terasa kaku. Aku malu memberitahukannya padamu, ucap Husna pelan. Silo mengerutkan keningnya. Dari kejauhan Husna melihat keluarga Silo, dan ia pun bergegas pergi sebelum ketahuan. Di dalam kamar kontrakannya, Husna menangis terseduh-seduh. Sampai-sampai teman kerja sebelah kamarnya pun dibuat khawatir. Saat tengah malam, Husna terbangun karena mendengar suara-suara piring yang bergemerincing di dapur kamarnya. Ia bangun untuk mengecek. Namun tiba-tiba listrik padam dan semua ruangan di sana menjadi gelap gulita, membuat kaki Husna beberapa kali harus tertantuk pada dinding ataupun meja dan kursi. Dalam kegelapan, Husna berjalan menuju kasurnya. Namun saat sudah berada di kasur, Husna seperti ditarik oleh sesuatu. Tubuhnya dipeluk sedemikian erat hingga membuat nafasnya sesak. Namun untungnya listrik kembali menyala, dan ternyata di sana tidak ada siapapun selain dirinya. Husna menghela nafas panjang. Kepalanya seketika terasa pusing. Perutnya pun juga semakin sakit terasa. Cepat-cepat Husna mengambil obat yang diberikan dokter dan meminumnya. Namun setelah beberapa saat rasa sakitnya malah makin menjadi. Sepertinya obat yang diberikan oleh dokter tak berpengaruh sama sekali pada sakitnya. Erangannya terdengar hingga ke kamar sebelah. Temannya yang takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Husna langsung berusaha mendobrak pintu kamar.
dibantu dengan petugas keamanan. Saat mereka masuk, Husna sudah terbaring tak sadarkan diri. Di bagian celananya terdapat banyak noda darah. "Terima kasih, biar aku yang mengurusnya," ujar teman Husna pada petugas keamanan yang masih berada di dalam kamar tersebut. Saat ia terbangun, temannya itu masih duduk di sampingnya sambil mengompres dahi Husna. "Dila?" "Iya Hus, tadi malam kami mendengar suara ranganmu. Untung ada Pak Beni yang membantu membuka paksa pintu kamarmu. Kami menemukanmu sudah tak sadarkan diri. Memang kamu sakit apa sih Hus? Kenapa tidak pernah cerita?" Husna menangis sesenggukan. Ia memeluk teman itu. Lalu setelah tenang, barulah ia mampu menceritakan tentang sakit yang ia derita. "Oh Tuhan, kenapa baru cerita sekarang Hus? Bagaimana kalau hari ini atau besok kau kuantar pulang saja?" "Tidak Dil, aku tidak mau pulang." "Kenapa? Bukankah rumahmu adalah tempat yang paling nyaman untuk menjalani pengobatan? Yang ada kalau aku pulang, itu akan menambah kalut pikiranku. Mantan suamiku pasti setiap malam datang ke rumah. Aku sangat membenci laki-laki itu, Dil. Aku ingin tenang, hanya ingin tenang, jauh dari laki-laki bajingan itu." Dila menghela nafas panjang. Ia tak menyangka kehidupan rekan kerjanya itu sangat terlebih rumit dari masalah kehidupan yang ia alami. Dari malam sampai bertemu malam lagi, Dila masih berada di samping Husna, mendengarkan semua keluh kesah wanita cantik itu. "Husna, apa kau tidak pernah berpikir kalau masalah yang kau hadapi sekarang ada mengena dengan hal-hal gaib?" "Maksudmu?" Helaan nafas Dila. "Setelah aku mendengar ceritamu ini, aku malah berpikir kalau penyakit dan semua hal aneh yang kau alami itu disebabkan oleh seseorang yang pembicaraan mereka terputus ketika salah satu teman kerja lainnya mengantarkan 2 porsi bakso. Setelah menerima 2 bungkus bakso tersebut, Dila mengambil piring dan juga sendok untuk menyantap baksonya. "Dila, seseorang yang apa maksudmu tadi?" tanya Husna membiarkan baksonya yang masih berada di dalam bungkusan. "Makanlah dulu Hus, nanti kulanjutkan ceritanya." Selesai makan, Dila langsung melanjutkan pembicaraan mereka yang terpotong tadi. "Seseorang yang tidak suka padamu ataupun yang menginginkan kamu menderita Hus. Jika memang itu benar, lalu aku harus apa? Bagaimana kalau besok kau ikut ke rumah pamanku? Maksudku paman angkatku. Jujur, dulu aku juga pernah mengalami hal serupa dengan yang kau alami sekarang. Aku disantet oleh seseorang yang sebelumnya pernah aku tolak. Sekujur tubuhku ditumbuhi bisul yang besar-besar sampai di bagian leherku ini," lanjut Dila, seraya mengada dan menunjukkan bekas bisul yang dulu pernah ia derita. Husna menyentuh bekas bisul itu. Lubang bekas nanahnya begitu besar. "Ya sudah, besok kita berangkat ya. Kamu istirahat saja. Aku akan tidur di sini menemanimu," kata Dila seraya tersenyum. "Jangan lupa, sebelum tidur berdoa ya. Minta perlindungan pada Tuhanmu," ucap Dila lagi. Keesokan harinya, kedua perempuan itu sudah bersiap untuk pergi. Namun saat mereka tiba di dekat sebuah masjid,
Dila menghentikan langkahnya. Ini perlengkapan untukmu beribadah. Tidak usah berterima kasih. Ki, kamu beribadah dulu, biar aku tunggu di sini. Ucap Dila seraya menyerahkan bungkusan rapi mukena yang sudah ia beli entah sejak kapan. Husna tersenyum sambil mengambil bungkusan itu. Selesai sholat, ia keluar. Matahari bersinar dengan sangat teriknya di hari itu. Sudah selesai. Husna mengangguk seraya menggandeng lengan Dila. Kau mau ke gereja? Biar aku temani. Nanti saja, Dil. Kita langsung ke rumah pamanku saja ya. Mereka naik ojek melewati jalanan beraspal tersebut. Saat sampai di depan rumah paman angkat Dila, kaki Husna tiba-tiba menjadi berat dan kepalanya juga sangat pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Tubuhnya juga terasa panas dingin. Kamu tidak apa-apa, Hus? Tanya Dila seraya mencoba memapahnya untuk masuk ke dalam. Bruk. Tubuhnya ambruk. Dila yang panik langsung berteriak. Seseorang laki-laki berusia 50 tahunan keluar dari dalam rumah. Ada apa ini, nak? Tanya lelaki itu seraya berjongkok di dekat tubuh Husna. Saat tangannya menyentuh kepala Husna, terasa hawa panas yang menyengat di telapak tangannya. Astaga, ujarnya seraya mengibas-ngibaskan tangannya yang terasa panas. Sony, Sony. Seorang perempuan berusia 20 tahunan keluar. Bibirnya merah. Sepertinya ia baru saja menginang, mengunyah sirih kapur atau gambir dan pinang. Cepat bantu dia membawa perempuan ini masuk ke dalam. Tanpa membantah, mereka mengangkat tubuh Husna untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Husna dibaringkan di tengah-tengah rumah dengan diselimuti kain panjang bermotif. Sebelum Husna tersadar, Dila sudah terlebih dulu menceritakan apa yang dialami oleh temannya itu, hingga divonis mengidap penyakit kanker serviks oleh dokter. Mantan suaminya yang membuat temanmu ini sakit. Nanti malam akan aku bersihkan dulu badannya. Kita keluarkan apa yang sudah berada di dalam tubuhnya, agar nanti bisa diberi penghelat seperti kau dulu. Iya, Mang. Saya berharap sekali kalau sahabat saya ini bisa disembuhkan. Dan kalau bisa kembalikan saja penyakit itu pada yang mengirimnya. Ujar Dila sedikit geram saat mengatakan kalimat yang terakhir. Paman angkat Dila itu tertawa seraya mengusap-ngusap kepala Dila. Saat Husna mulai siuman, Dila langsung menahannya untuk bangun. Kepalaku pusing sekali, Dil. Kau akan baik-baik saja. Malam ini pamanku akan mencoba mengobati kamu. Kau istirahat saja, karena nanti malam akan memakan banyak waktu dalam setiap prosesnya, ucap Dila. Menjelang maghrib, paman angkat Dila menyuruhnya untuk meminum segelas air. Tanpa ragu, Husna meminum air tersebut sampai tak tersisa. Namun beberapa saat setelahnya, perut Husna bagaikan terbakar. Ia mengerang-ngerang kesakitan. Bahkan lengan Dila terluka karena terkena kuku Husna. Hingga ketika gumpalan darah panas berwarna hitam kemerah-merahan keluar, barulah perut Husna terasa lega. Setelah Dila membersihkan badan Husna, darah itu ditampung oleh si paman, dibungkus dengan daun lalu dibuang ke sungai. Setelahnya, si paman menempelkan tangannya ke dahi Husna. Bagaimana rasanya? Dingin sekali, ucap Husna. Si paman menghela nafas panjang.
Lalu ia meletakkan sebiji kelapa di atas perut Husna. Mulutnya terlihat membacakan sesuatu. Entah apa, tak ada yang mendengarnya. Tiba-tiba Husna kembali mengerang. Kepalanya terasa sangat sakit seperti dipukul dengan palu. Ambilkan bawang tunggal dan jeruk nipis itu, Dila. Sesaat setelah bawang tunggal diusapkan di kepala Husna, dari mulutnya mengeluarkan darah. Muntahkan. Sesuatu yang menggeliat keluar dari mulutnya. Seekor lintah berwarna hijau atau yang kami sebut limanjau. Halimanjau dengan ukuran yang cukup besar keluar dari mulut Husna. Ia begitu jijik ketika menyadari benda itu adalah lintah. Kalau masih ada yang mengganjal, muntahkan saja, jangan ditahan, ujar si paman ketika melihat Husna mengelap mulutnya dengan tangan. Sudah tak ada lagi rasa ingin muntahnya, jawab Husna pelan. Setelah itu, si paman langsung menyodorkan air putih untuk diminum pada Husna. Husna terlihat ragu untuk meminumnya. Tidak seperti di awal tadi. Jangan ragu, bentak si paman. Dengan tangan gemetar, Husna mengambil air tersebut lalu meminumnya. Sisakan sedikit. Setelah itu si paman menuangkan sedikit air tersebut ke atas tubuh bunuh-bunuh Husna, lalu mencipratkannya pada wajah. Bagaimana rasanya? Dingin. Pakai ini dan ikuti aku keluar. Dengan dibantu Dila, Husna mengganti bahalai yang ia gunakan dengan sarung. Lalu mereka berjalan keluar rumah menuju sungai. Di sana ternyata mereka sudah ditunggu. Di jamban tersebut sudah ada 4 bambu yang dililitkan kain hitam antara satu dengan yang lainnya, membentuk ruangan kecil. Namun Husna tidak disuruh masuk ke dalamnya, karena kata si paman, itu adalah proses akhir, yaitu penghelat. Saat gayungan pertama jatuh di kepalanya, Husna merasakan dingin yang teramat sangat. Tubuhnya sampai dibuat menggigil. Namun ketika dilanjut guyungan kedua dan ketiga, tubuhnya sudah terasa sangat nyaman, segar dan enteng. Lalu setelah itu, Husna diminta masuk ke dalam ruangan kain hitam tadi, diikuti dengan si paman. Gayungan pertama kembali mengguyur kepala hingga tubuhnya. Setelah gayungan ketiga, si paman keluar lalu melemparkan sebuah telur ayam ke tengah sungai. Lepaskan sarungmu, lalu buang tanpa melihatnya, ujar si paman sebelum pergi. Husna berusaha membuangnya tanpa melihat sarung tersebut lagi. Lalu mereka berdua pun kembali ke rumah si paman angkat Dila. Bagaimana rasanya, Hus? Tanya Dila. Rasanya segar. Aku tak merasakan apa-apa lagi yang menggangguku, Dil. Dila tersenyum. Sesampainya di rumah si paman, Husna diberikan sebuah pisau besar. Ia disuruh membelah kelapa yang sebelumnya sempat ditaruh di atas perutnya. Husna berusaha membukanya. Meski hasilnya tidaklah sebagus yang dibayangkan, namun ketika kelapa benar-benar terbelah, Husna merasakan bayangan seseorang. Wajah mantan suaminya terlihat dengan sangat jelas. Siapa yang kau lihat? Roy, mantan suamiku. Sudah kuduga, pelakunya pasti laki-laki sialan itu, ujar Dila. Husna menatap si paman untuk meminta jawaban. Yang membuatmu seperti ini adalah mantan suamimu itu sendiri. Dia ingin kembali memilikimu, tetapi dengan cara yang salah. Kalau kau mau menikah lagi dengannya, penyakitmu itu akan sembuh. Namun karena kau tidak mau, makanya sakitmu semakin parah. Tapi sekarang atas izin Tuhan, kau sudah sembuh. Dan satu lagi, apapun agamamu,
Jangan pernah lupa untuk beribadah, ujar si paman. Husna sangat berterima kasih pada lelaki berusia 50 tahunan tersebut. Saat Husna dan Dila ingin beristirahat, si paman memberikan sebuah botol kecil berisi sesuatu seperti minyak. Bukan apa-apa, ini hanya untuk pegangan. Nanti campurkan dengan air, siramkan di rumahmu, yang merupakan tempat asal kau terkena sakit. Satu hal lagi yang perlu kau ingat, jangan pernah lupa menyiramkan air campuran minyak ini pada rumahmu. Karena lawan yang kita hadapi tidak hanya 1 atau 2 orang saja. Jadi tidak cukup hanya dengan 1-2 penghelat, ujar si paman. Husna mengangguk. Ia menyimpan botol kecil tersebut ke dalam wadah mukenanya. Lalu mereka pun disuruh beristirahat. Husna tidur sangat nyenyak hingga pagi. Bahkan Dila pun tidak enak kalau harus mengganggu tidur sahabatnya tersebut. Alhasil, mereka pulang setelah jam menunjukkan pukul 12 siang. Dan Dila terpaksa harus bolos kerja. Aku pulang dulu ya Dil, mau ke rumah, ujar Husna. Iya Hus, aneh besok aku tidak kerja. Aku akan menemanimu pulang. Maaf ya Hus, aku tidak bisa menemanimu pulang ke rumah, ucap Dila saat mereka akan berpisah. Tidak mengapa, kau sudah sangat membantuku. Aku malah tidak enak kalau selalu merepotkanmu. Tidak ada yang direpotkan Hus, aku tulus membantumu karena kita sama-sama wanita. Terlebih lagi kau adalah teman terbaikku, ucap Dila tersenyum manis. Husna pun pulang dengan menaiki taksi lain. Ia sampai di rumahnya sudah menjelang malam. Orang tuanya kaget dengan kedatangan Husna. Bagaimana hasil dokter Hus? Mah, aku tidak sakit. Aku sudah sembuh. Roy berkali-kali ke rumah. Ia menanyakan alamatmu. Husna diam saja. Aku tidak memberikan alamatmu pada Roy karena kami takut kalau kau bertemu dengannya lagi pasti kau akan kembali disiksa. Aku mengatakan kalau kau sekarang sudah mulai membangkang dan kabur dari rumah. Dengan begitu Roy tidak akan menyakiti kami. Maafkan ibumu ini Husna, ucap ibunya. Husna menarik nafas panjang, lalu tersenyum dan mengangguk. Aku mengerti, katanya lalu berjalan ke arah dapur. Malam itu juga, dengan ditemani oleh ibunya, dia menyiramkan air pada rumahnya seperti apa yang sudah disuruh oleh paman angkat Dila sebelumnya. Semalaman, ia tertidur pulas di kamarnya. Tak ada kejadian aneh lagi ataupun hal semacamnya. Semenjak kejadian yang pernah menimpanya dan sakit yang pernah ia derita, kini Husna sudah bisa menjalani kehidupannya dengan tenang. Ia juga sudah dipertemukan kembali dengan jodohnya yang sempat terpisah. Silo dan Husna sudah resmi bertunangan. Silo mendatangi Husna ke tempat kerjanya dan melamar Husna di hadapan semua teman-teman Husna termasuk Dila. Wajah Dila terlihat sangat senang melihat sahabatnya yang sudah bisa bersatu kembali dengan laki-laki yang ia cintai. Selamat ya Hus, jangan lupa nanti kita besanan ya, bisik Dila yang langsung ditanggapi cubitan oleh Husna. Au, ringis Dila sambil tertawa. Sementara itu, Roy sudah tak pernah terdengar kabarnya lagi. Saat undangan disebar pun, Roy tidak pernah terlihat. Entah apa yang terjadi padanya, tapi Husna sama sekali tidak peduli. Karena dengan ketidakadaannya Roy membuat Husna lebih bahagia. Nah, dan begitulah akhir dari cerita sebuah cerita horor dengan judul Santet dari Mantan Suami. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.